Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa lagi di video ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan. Ketika roh ditiupkan oleh malaikat, seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, ia akan mati tak kala malaikat maut dijadwalkan datang untuk menjemput. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab, roh itu adalah urusan Robku. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Isra ayat 85, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, cukup banyak fenomena kehidupan rohani, dalam arti suatu alam tersendiri yang berbeda dengan kehidupan alam nyata ini. Tapi masih banyak masalah yang tersamar. Sementara banyak orang mendapatkan penjelasan, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Roh hendak mengangkat fenomena ini. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim memulai dengan pertanyaan, apakah roh itu berada di langit atau di bumi? Apakah roh berada di surga atau neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempati, lalu dia disiksa atau diberi kenikmatan di dalam badan itu? Ataukah roh berdiri sendiri dalam artian terlepas dari badan? Ibnu Qayyim menjelaskan, Nabi SAW mengabarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerahkan. Selagi roh-roh itu saling mengenal, maka ia bersatu. Selagi roh-roh itu saling mengingkari, dia akan berselisih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengambil janji dan kesaksiannya tentang rububiyah dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam dan sebelum memasukkan roh itu ke badan pada saat itu berupa tanah dan air, mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya.
yaitu di barzah, yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Allah Ta'ala kemudian membangkitkan sekumpulan demi sekumpulan roh. Mereka ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari mani. Hingga Ibnu Qayyim berkata, jadi benar bahwa roh itu merupakan badan yang membawa tujuan-tujuannya untuk saling mengenal atau saling mengingkari. Mereka menyadari telah diistimewakan. Allah pun menguji mereka di dunia menurut kehendaknya, lalu mematikannya. Mereka kembali ke alam barzah. Setelah yang dilihat Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj di langit dunia, di sana roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Nabi Adam, dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Nabi Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan, roh-roh itu berbeda tempatnya di alam barzah. Di antaranya roh yang ada di Ilin paling tinggi di Al-Mala'ul A'la, yaitu roh para nabi. Jika dipetakan, Ibnu Qayyim menegaskan hadis dan asar tentang masalah roh merupakan kebenaran. Sebagian membenarkan, sebagian yang lain. Permasalahannya terletak pada pemahamannya dan mengetahui masalah jiwa dan hukum-hukumnya. Keadaan jiwa dan roh berbeda dengan keadaan badan. Keberadaannya di surga dan di langit yang sampai ke serambi kubur. Badan berada di dalam kubur yang bergerak cepat, berpindah naik dan turun. Roh ini dibagi menjadi roh yang bebas, ditahan, tinggi dan rendah. Setelah berpisah dengan badan, roh itu bisa sehat dan sakit, bahagia dan menderita, merasakan kenikmatan dan siksaan lebih dari apa yang dirasakannya ketika masih berada di badan. Ada penderitaan, siksaan, sakit, dan kerugian. Di sisi lain ada kenikmatan, kebebasan, dan ketentraman. Keadaannya di badan serupa dengan janin di perut ibu. Setelah roh itu keluar dari badan pun serupa dengan keadaan janin yang keluar dari perut ibu. Adapun Ibnu Qayyim membedakan keberadaan roh-roh selain para nabi itu sebagai berikut. Pertama, roh-roh yang berada di badan burung berwarna hijau yang berlalu lalang dan pergi di surga menurut kehendaknya. Ini adalah roh para syuhada, tetapi itu pun tidak berlaku bagi mereka semua. Di antara para syuhada ada roh yang tertahan sehingga tidak bisa masuk surga. Mereka tertahan karena mempunyai utang atau sebab lainnya. Kedua, roh yang tertahan di ambang pintu surga. Ketiga, roh yang tertahan di kuburnya. Seperti hadis tentang orang yang mencuri mantel lalu dia mati syahid di peperangan. Orang-orang pada saat itu berkata, selamat bagi dirinya yang mendapatkan surga. Nabi SAW bersabda menimpali, demi yang diriku di tangannya, sesungguhnya mantel yang dia ambil itu menyalakan api di dalam kuburnya. Keempat, roh yang berada di pintu surga. Roh kategori ini seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, para syuhada berada di atas aliran sungai di pintu surga dalam tenda berwarna hijau. Rezeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kelima, roh yang tertahan di bumi. Roh ini tidak bisa naik ke Al-Mala'ul A'la
roh ini terhina dan terikat dengan bumi. Ibnu Qayyim menyebut jiwa yang memiliki sifat bumi tidak akan bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit, sebagaimana keduanya tidak bisa berkumpul ketika berada di dunia. Jiwa yang selagi di dunia tidak mau mencari marifat tentang rohnya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak ta'aruf kepadanya. Jiwa itu memiliki sifat bumi dan terhina. Dia tidak akan beralih dari bumi itu. Sebaliknya, jiwa yang memiliki sifat ketinggian selagi di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut namanya, ta'aruf kepadanya, dan bersanding dengannya. Setelah roh itu berpisah dari badan, ia berkumpul dengan roh-roh lain yang memiliki sifat yang sama. Allah menjadikan roh orang mukmin bersama roh-roh lain yang bagus bentuknya. Setelah roh berpisah dari badan, ia akan mencari bentuknya dan pasangannya, serta orang-orang yang memiliki amal sama. Mereka kemudian bersama-sama berada di tempatnya. Keenam, roh yang berada di dalam tungku api, yakni rohnya para pezina, lelaki dan perempuan. Ketujuh, roh yang ada di sungai darah dan berenang di sana. Roh itu dilempari batu setiap kali ia akan keluar dari sungai darah itu. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan. Semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.